produce future effects. At that time, they cannot penetrate past causes. Their light of wisdom is not enough to penetrate the past causes. Usually, many meditators, they can discern mentality and materiality up to the path linking mind moment. After discerning Nama Rupa, mentality and materiality in the path linking mind moment, they cannot proceed past lives, past Nama Rupa. They cannot discern past Nama Rupa. They cannot see past Nama Rupa. Why? Their light of wisdom is not enough to penetrate past life. Pada saat kita memulai pusat meditasi di PAOK, kami mengajarkan meditasi 4 unsur. Dan melalui meditasi 4 unsur ini, seseorang dapat langsung mempraktikkan atau berlatih vipassana. Tetapi ada sejumlah orang, walaupun sudah berlatih meditasi 4 unsur, ketika mereka berusaha untuk mencermati kalapa, pada saat mereka melakukan analisis terhadap kalapa tersebut, mereka mengalami kesulitan. Kita tahu bahwa kalapa ada 3 jenis rupa atau 3 jenis fenomena batin, fenomena materi yang di mana pertama adalah fenomena batin yang yang disebut nutrisi, sari nutrisi rupa kalapa. Kemudian yang kedua adalah jiwita atau fenomena rupa kalapa yang berhubungan dengan daya hidup. Kemudian yang ketiga adalah rupa kalapa yang berhubungan dengan jenis kelamin atau jenis seks seseorang. Nah, pada saat sejumlah orang tersebut melakukan analisis terhadap ketiga jenis rupa kalapa ini, mereka memerlukan waktu yang lama untuk bisa sampai melihat secara jelas. Dan mereka juga memerlukan waktu yang lama untuk melakukan pengamatan terhadap berbagai jenis fenomena mental yang muncul pada saat itu. Mereka juga mengalami kesulitan atau memerlukan waktu yang panjang untuk mengamati atau mencermati paticca samuppada, yaitu melihat bahwa sebab lampau menghasilkan akibat di masa sekarang. Sebab di masa sekarang menghasilkan akibat di masa yang akan datang. Pada saat mereka berusaha untuk melihat sebab di masa lampau, mereka mengalami kesulitan. Mengapa bisa demikian? Karena cahaya kebijaksanaan yang mereka hasilkan tidak cukup kuat untuk menembusi apa yang terjadi di masa lampau. Pada saat mereka berusaha untuk mengamati nama rupa pada saat patisandi, mereka masih bisa lihat. Tetapi pada saat mereka berusaha untuk melihat nama rupa pada kelahiran lampau, maka mereka mengalami kesulitan. Dan itu semata-mata karena cahaya kebijaksanaan mereka tidak cukup kuat. If they try to discern past causes, before discerning past causes, they must already discern ultimate materiality, ultimate mentality, both internally and externally. At that day,
When they are descending external world, all trees, mountains, human beings, animals, all begin clubbers, no solid. If they again analyze those clubbers, they can see only ultimate materiality. At that time, if they cannot penetrate past causes, we must teach samatha meditation. At that time, if we teach samatha meditation, very, very difficult. Why? Wherever they pay attention, they can see clubbers only. So for those meditators, we must teach past. For example, one kasina, white kasina. We must give him white kasina, white circle. When they focus on that white circle, that circle became clubbers. Very difficult. Maybe sometimes we give at kasina circle. As soon as they pay attention at kasina circle also became clubbers. It's very difficult to concentrate. Apabila mereka berusaha untuk mencermati sebab masa lampau, ketika mereka harus mampu melihat fenomena batin dan fenomena materi yang paling hakiki. Mereka harus mampu untuk melihat fenomena batin dan fenomena materi baik dalam diri mereka sendiri atau dengan kata lain secara internal maupun secara eksternal atau dengan kata lain mampu untuk melihat yang di luar fenomena batin dan fenomena materi yang terjadi di luar diri mereka. Ketika mereka melihat gunung, mereka melihat manusia, hewan, mereka harus mampu melihat fenomena materi yang paling hakiki dalam masing-masing objek tersebut. Apabila mereka mengalami kesulitan untuk melihat sebab masa lampau, maka mereka harus berlatih samatha untuk menghasilkan cahaya kebijaksanaan yang kuat. Dan ketika mereka mulai berlatih samatha, maka mereka akan mengalami kesulitan. Mengapa? Karena pada saat mereka berusaha berlatih samatha, maka yang mereka lihat akan berubah menjadi kalapa. Misalnya, pada saat mereka berlatih kasina putih, mereka membuat suatu lingkaran yang berwarna putih. Pada saat mereka menatap lingkaran putih tersebut, maka lingkaran putih tersebut akan berubah menjadi kalapa. Tidak melihat, tidak tampak lingkaran putih. Pada saat mereka melakukan berlatih kasina tanah, pada saat mereka menatap kasina tanah tersebut, maka akan berubah pula menjadi kalapa. Jadi sangat sulit. Again, if we teach mindfulness of breathing, anapanasati meditation, when they are focusing on their breath object, their breath became clubbers. This is also one. Another problem is when they are focusing on their breath, around their face or around their nose, 4 elements are always present. They cannot distinguish 4 elements in breath. In the breath also they had already seen 4 elements. In the nostril also they had already seen 4 elements. So they cannot differentiate 4 elements meditation and anapanasati meditation. Because of this reason, at that time, to teach the anapanasati meditation also not easy. Ketika mereka diajarin berlatih anapanasati,
pada saat mereka mengamati napas, maka napasnya berubah menjadi kalapa. Pada saat mereka jadi hidung mereka pun berubah pada saat mereka mengamati napas. Yang mereka lihat adalah 4 unsur yang ada di bagian hidung mereka. Kemudian mereka juga melihat 4 unsur yang ada pada napas mereka, sehingga mereka tidak mampu untuk membedakan antara hidung, napas dengan 4 unsur. Oleh karena itu, ini sangat sulit bagi mereka. At the day, for some meditators, we try to teach them cross meditation objects such as Asubha meditation, formless meditation. If a meditator wants to practice formless Asubha meditation, female yogi must try to see female dead corpse. Male yogi must try to see male dead corpse. At that day, we ask them, have you seen any dead corpse? Some meditators, they say they never had seen dead corpse. Why? They afraid too much. So they don't want to see this dead corpse. So already put inside coffin, at that time only they can see. It is very difficult. So sometimes we must wait funeral. Oleh karena itu, biasanya kami mengajarkan mereka untuk berlatih meditasi yang lebih kasar, yaitu meditasi Asubha, meditasi terhadap mayat. Jadi bagi seorang yogi wanita, mereka harus mengambil objek mayat wanita. Bagi seorang yogi laki-laki, mereka harus mengambil objek mayat laki-laki. Pada saat mereka mengambil mayat sebagai objek meditasi mereka, kami bertanya, apakah kalian melihat mayatnya? Mereka mengatakan, oh, kami takut melihat memandangi mayat yang sudah mulai membusuk. Oleh karena itu mereka hanya berani melihat yang baru diletakkan di dalam peti mayat, dan itu pun juga merupakan suatu kesulitan karena kita harus selalu menunggu adanya orang yang baru meninggal pada saat terjadi pada saat sebelum dilakukan pemakaman. There is one cemetery close to our monastery. Sometimes dead corpse are coming. Sometimes that dead corpse is male dead corpse. And then for male meditator it is okay. For female it is very difficult. Again, sometimes female dead corpse are coming. At that day, for female meditator, it is okay to practice Asubha meditation. But for male meditator, it is also a little bit difficult. Di dekat pusat meditasi kita atau wihara kita, ada sebuah pemakaman, dan di sana kalau misalnya ada mayat, maka kadang yang datang adalah mayat laki-laki. Maka para yogi laki-laki bisa menjadikan itu sebagai objek meditasi mereka. Tetapi para yogi wanita tidak bisa melakukannya. Demikian pula sebaliknya. Apabila yang datang adalah mayat wanita, maka para yogi wanita bisa berlatih meditasi, tetapi para yogi laki-laki tidak bisa berlatih meditasi. If they already see
suitable dead corpse. At that time, they must concentrate, they must try to see the dead corpse carefully. Some meditators, they don't want to see, because night time, if they appear, they afraid too much. Because of this reason, they don't want to do this meditation practice. So, we let them permit to see this dead corpse carefully. And then they must observe this dead corpse repulsive nature. Then they should concentrate, taking that dead corpse as a meditation object, as repulsive. At that time they may attain up to 5 jhana stage. Based on this jhana, if they practice to see the skeleton of that dead corpse, it is also possible. If they already see the skeleton of that dead corpse, they can practice white kasina meditation. If they practice white kasina meditation systematically, they can attain up to 8 attainments, 8 types of jhanas. Jadi pada saat mereka sudah mendapatkan mayat yang sesuai, maka mereka seyogianya menatap mayat yang sesuai tersebut, kemudian memusatkan batin mereka pada mayat tersebut. Tetapi acap kali mereka mengalami ketakutan, terutama pada saat malam hari. Mereka mengatakan takut. Dan apabila kita sudah mendapatkan mayat yang sesuai, maka seyogianya mencermati mayat tersebut, kemudian merenungkan sifat menjijikkan, sifat menjijikkan dari mayat tersebut, atau sifat memuakkan dari mayat tersebut, sampai kita mencapai jhana pertama. Setelah mencapai jhana pertama, maka apabila jadi kita bisa mengambil objek tulang belulang atau kerangka tulang dari mayat yang sama sebagai objek meditasi kita. Dengan mengambil objek kerangka tulang, dan berarti kita melakukan meditasi dengan objek kasina putih. Dan dengan objek kasina putih ini, seseorang akan mampu untuk mencapai jhana sampai ke 8. We teach this asubha meditation, repulsive meditation or formless meditation, because the object is cross. It is very easy to take this dead corpse as meditation object for some meditators. However, for some meditators, it is also very difficult, although the object is cross. Why it is difficult? When they focus that corpse became kalabas. Very difficult. So they must practice again, taking the concept piñati, dead body, as a meditation object again. At that time only they are successful. Jadi meditasi asubha ini merupakan suatu meditasi yang kasar dan mudah dilakukan. Tetapi bagi sejumlah yogi, mereka pun mengalami kesulitan. Mengapa demikian? Jadi walaupun meditasi asubha ini objeknya kasar, tetapi pada saat mereka menatapi mayat tersebut, yang tampak dalam batin mereka adalah kalapa. Oleh karena itu, mereka perlu merenungkan berulang-ulang tentang konsep mayat ini, konsep memuakkan ini secara berulang-ulang, sehingga akhirnya mereka bisa berhasil.
Why do we teach this samatha meditation? Depending on Buddha's teaching, depending on Buddha's instruction only. In Sijja Sanyutta as well as there is also Khandavagga Sanyutta, there is one sutta called Samadhi Sutta. I will recite this sutta of Sijja Sanyutta. Samadhi bhikkhve bhaveta samahito bhikkhve bhikkhu yatha buddhaṃ pajanati kincha yatha buddhaṃ pajanati idam dukkhanti yatha buddhaṃ pajanati, etc. What is the meaning? Bhikkhus develop concentration. A bhikkhu who has concentrated mind understands the dhammas as they really are. What does he understand as it really is? He understands as it really is. This is the noble truth of suffering, dukkha, sijja. He understands as it really is. This is the noble truth of the origin of suffering, samudaya, sijja. He understands as it really is. This is the noble truth of the cessation of suffering, nirodha, sijja. He understands as it really is. This is the noble truth of the path leading to the cessation of suffering, magga, sijja. Therefore, bhikkhus develop concentration. A bhikkhu who has concentrated mind understands the dhammas as they really are. In this way, Buddha teaches in Sijja Sanyutta. Mengapa kita perlu berlatih samatha? Mengapa kita berlatih meditasi samatha? Karena ini semata-mata berlandaskan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Saya akan mengutip sebuah sutta yang berasal dari Samyutta Nikaya. Sutta ini terutama berasal dari Satya Samyutta. Jadi Sang Buddha mengatakan, oh para biku, kalian seyogianya mengembangkan konsentrasi. Karena batin yang terkonsentrasi atau batin yang terpusat akan mampu membuat seseorang melihat Dhamma sebagaimana adanya. Apabila seseorang mampu memahami sebagaimana adanya, maka dia akan memahami dukkha satya atau kebenaran tentang dukkha. Apabila seseorang memiliki pemahaman sebagaimana adanya, maka dia akan memahami samudaya satya atau kebenaran tentang sebab musabab terjadinya dukkha. Apabila seseorang memiliki pemahaman sebagaimana adanya, maka dia akan memahami nirodha satya, yaitu kebenaran tentang berakhirnya dukkha. Apabila seseorang memiliki pemahaman sebagaimana adanya, dia akan memahami dukkha gamini dukkha nirodha gamini patipada atau jalan menuju berakhirnya dukkha. Oleh karena itu, oh para biku, kalian seyogianya mengembangkan konsentrasi. Karena batin yang terpusat atau batin yang terkonsentrasi, maka akan membuat seseorang mampu melihat Dhamma sebagaimana adanya. What is the reason? The concentrated mind, especially fourth jhana concentration, produce strong, powerful light. This is called the light of wisdom. With the assistance of the light of wisdom, if they try to see ultimate materiality, ultimate mentality, it is very easy. Ultimate materiality and ultimate mentality are the noble truth of suffering, dukkha, sijja. Again, with the assistance of the light of wisdom, if they try to penetrate dependent origination by their own direct knowledge, it is also possible. The dependent origination is the noble truth of the
origin of suffering, samudaya satya. Mengapa demikian? Karena batin yang terkonsentrasi, terutama batin seseorang yang sudah mencapai jhana keempat, akan menghasilkan cahaya yang kuat, akan menghasilkan cahaya kebijaksanaan yang kuat. Cahaya kebijaksanaan ini akan membuat seseorang mampu melihat fenomena batin dan fenomena materi yang paling hakiki, akan membuat seseorang mudah mengamati fenomena batin dan fenomena materi yang paling hakiki. Apabila seseorang mampu melihat fenomena batin dan fenomena materi yang paling hakiki, berarti dia sudah melihat dukkha satya, dia sudah menembusi dukkha satya, yaitu kebenaran tentang dukkha. Apabila dengan cahaya kebijaksanaan yang kuat ini, seseorang mampu melihat paticca samuppada dengan pengetahuan langsung mereka, maka berarti orang tersebut sudah mampu menembusi samudaya satya, yaitu kebenaran tentang asal muasal munculnya dukkha. In this case, you may say that the jhana is central target. But we never say jhana is the only way for realization of Four Noble Truths. We never say like that. Jadi dalam hal ini kita boleh mengatakan bahwa jhana merupakan sasaran utama kita. Tetapi kami tidak mengatakan bahwa jhana merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai pembebasan. Pertanyaan nomor 4. How do we know if we have already in the first, the second, the third, and the fourth jhana? Bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita sudah berada di dalam jhana pertama, jhana kedua, jhana ketiga, atau jhana keempat? Do you want to know? Please practice practically. Without practicing practically, how do you understand? Kalian mau mengetahuinya? Kalau mau, kalian harus berlatih dengan tekun. Jadi kalian harus mengalaminya langsung. In this case, usually many meditators have a lot of expectation. This is problem. For example, when they are practicing Anapana meditation, maybe last Wednesday we had already discussed. When the light of wisdom appear, they think this is the nimitta. This is also another problem. Nimitta must be always together with breath. If nimitta is wrong, they are pissed. This is we do not call nimitta. This is only the light of wisdom. They cannot differentiate the light of wisdom and nimitta. Banyak yogi memiliki banyak pengharapan. Misalnya pada saat mereka berlatih Anapanasati, mereka pada saat muncul cahaya kebijaksanaan, mereka mengira itu adalah nimitta. Yang dimasukkan dengan nimitta itu harus menyatu dengan napas. Jadi kalau misalnya kita melihat ada cahaya di seputar wajah, maka itu bukanlah nimitta. Itu adalah cahaya kebijaksanaan. Jadi mereka tidak mampu
membedakan yang mana yang merupakan cahaya kebijaksanaan, yang mana yang merupakan nimitta. Some meditators, when they see their breath and nimitta together, or their breath becomes nimitta, at that time they must focus on the nimitta. However, for beginners, this nimitta is not stable. Why? Concentration is not yet deep enough to maintain this nimitta. Because of this reason, if they quickly switch on their attention to the nimitta, or if they pay attention to the nimitta very quickly, the nimitta disappears. Because concentration is not yet deep enough to maintain their nimitta. Ada sejumlah yogi, meditator, pada saat mereka sudah mulai melihat bahwa napas mereka sudah menyatu dengan nimitta. Mereka, jadi apabila napas dan nimitta sudah menyatu, maka seseorang seyogianya mengamati nimittanya. Tetapi bagi seorang pemula, nimitta tersebut tidak stabil. Dan apabila seseorang konsentrasinya belum dalam, belum kuat, maka kalau dia beralih mengamati nimitta, maka nimittanya akan hilang. In this case, better way is they should wait for few sittings or for few days. When their mind automatically stick up to the moment, when their mind automatically stick to the nimitta. When their mind automatically stick to the nimitta, at that time they should focus only nimitta, not breath. Breath maybe occasionally appear in their mind, but don't pay attention to the breath, just emphasize only breath, only nimitta. At that time, some meditators, they can maintain their concentration slowly for a long time. However, some meditators' concentration is not yet stable. Because of this reason, their mind does not stick to the nimitta automatically, although the breath and nimitta together. For few days, they cannot maintain their nimitta as well as they cannot maintain their concentration. For such meditators, we suggest for few days later, please focus when your breath becomes nimitta, then please focus on that nimitta object as a meditation object. At the beginning stage, while they are focusing on their nimitta, nimitta may disappear. Maybe disappear, no problem. Again, you must pay attention to their natural breath. Very soon the breath will become nimitta again. At that time, focus on the nimitta. In this way, we suggest them. If they do in this way, slowly their nimitta will become stable for about 10 minutes or 20 minutes, etc. Jadi dalam hal ini, cara yang paling baik adalah kita menunggu entah beberapa saat, beberapa hari, ketika batin sudah secara otomatis menempel pada nimitta, maka pada saat itulah kita beralih ke nimitta. Jadi bukan napas lagi. Tetapi kalau misalnya konsentrasinya sudah mulai stabil dan batin
tidak melekat pada nimitta, seseorang tidak mampu untuk mempertahankan nimitta maupun napas mereka, tidak mampu untuk konsentrasi baik nimitta maupun napas mereka, maka mereka siogianya mengalihkan atau memusatkan perhatian mereka pada nimitta. Pada awalnya mungkin nimittanya akan hilang. Pada saat itu, pada saat nimitta hilang, maka mereka siogianya kembali mengamati napas sampai napas berubah kembali menjadi nimitta. Sampai nimittanya menjadi stabil sekitar 10 sampai 20 menit. If they can maintain their concentration, and when their concentration also deep enough, then nimitta also will become stable. At that time, they must focus on the nimitta only. While focusing on the nimitta, when their concentration develops further, then nimitta will become white, usually white, like cotton wool. That cotton wool nimitta is called Ugaha nimitta, landing sign. This is second stage. Again, they must focus on the nimitta, or they must concentrate on that landing sign nimitta. When their concentration deep enough, then this white nimitta will become transparent nimitta, like morning star or like very, very expensive diamond. Jadi kalau mereka mampu mempertahankan konsentrasi mereka, dan konsentrasi mereka berkembang menjadi semakin dalam dan semakin stabil, maka mereka siogianya fokus pada nimitta mereka. Setelah fokus pada nimitta, konsentrasi mereka akan berkembang lebih lanjut sampai nimittanya berubah menjadi warna putih atau berubah menjadi seperti kapas. Maka berarti mereka sudah mencapai pada tahap yang kedua, yaitu ugaha nimitta. Dan mereka siogianya tetap bertahan pada nimitta tersebut sampai konsentrasi mereka berkembang menjadi lebih dalam lagi, dan akhirnya nimitta ini berubah menjadi transparan, dan atau bisa juga berubah menjadi seperti sebuah berlian. Berlian ini harganya sangat mahal sekali. That transparent nimitta is called Pratibhaga nimitta, counterpart sign. That Pratibhaga nimitta is the object of excess concentration as well as jhana concentration. What is the difference between excess concentration and jhana concentration? Excess concentration is in Pali Upachara Samadhi. Concentration close to the jhana concentration. Jhana concentration is full absorption. Full absorption means meditators might completely sink inside nimitta without moving for a long time. Nimitta yang berwujud transparan itu disebut sebagai Pratibhaga nimitta. Transparan, nimitta yang berwujud transparan ini merupakan objek dari tingkatan menjelang samadhi atau upacara samadhi. Juga merupakan objek dari jhana.
upacara samadhi ini disebut tingkatan menjelang samadhi karena sudah sangat dekat dengan pencapaian jana. Dan jana biasanya disebut juga disebut sebagai full absorption. Jadi penyerapan terserap secara penuh. Jadi pada saat seseorang sudah mencapai sudah terserap penuh atau sudah mencapai jana, maka batin mereka akan tenggelam atau akan terserap ke dalam nimitta. Dan tidak, kondisi batin mereka pada saat itu tak tergoyahkan dan mereka mampu bertahan di dalam keadaan demikian dalam jangka waktu yang lama. In excess concentration stage, Upachara Samadhi stage, meditators cannot maintain their concentration for a long time. Between preceding concentration and succeeding concentration, there are many or some interruptions. But in full jhana concentration stage, there are no interruption. They can maintain their concentration for about 1 hour, 2 hours, etc. without any interruption. Mind completely sink inside nimitta and stay there peacefully. At that time, they cannot hear any external sound, etc. Seseorang yang berada di dalam tingkatan menjelang konsentrasi atau yang berada di dalam upacara samadhi, mereka tidak dapat bertahan tidak bisa konsentrasi selama dalam jangka waktu yang lama. Di antara waktu-waktu konsentrasi mereka itu pasti akan muncul sejumlah interupsi, ada sejumlah gangguan. Dan sedangkan pada saat mereka sudah memasuki jana, maka selama konsentrasi mereka itu tidak ada interupsi, sama sekali tidak ada gangguan. Dan mereka mampu untuk bertahan dalam keadaan jana tersebut, mampu bertahan dalam kondisi demikian dalam jangka waktu 1 jam, 2 jam atau lebih tanpa ada gangguan, sama sekali tiada gangguan. Dan mereka mampu bertahan dalam keadaan demikian dalam kondisi batin yang damai. Dalam hal ini mereka juga tidak akan mendengar suara dari luar. What is the reason? The reason is in excess concentration stage, Upachara Samadhi stage, jhana factors are not so strong enough to maintain their concentration. Jhana factors are weak, 5 jhana factors. But in full absorption stage, 5 jhana factors became powerful. Because of the power of 5 jhana factors, they can maintain their concentration for a long time. Mengapa bisa demikian? Karena dalam upacara samadhi atau tingkatan menjelang samadhi, faktor jana mereka atau kelima faktor jana mereka belum cukup kuat. Jadi dengan kata lain masih lemah. Sedangkan dalam tingkatan jana atau full absorption atau terserap penuh, faktor jana mereka sudah sangat kuat. Mereka mampu mempertahankan konsentrasi mereka dalam jangka waktu yang lama. Jadi akibatnya adalah mereka mampu mempertahankan konsentrasi mereka dalam jangka waktu yang lama karena faktor jana yang sudah sangat kuat.
What are 5 jhana factors? There are 5 jhana factors: Vidaka, Vichara, Piti, Sukha, Ekaggata. What is Vidaka? Vidaka is the application of the mind to the Anapana Patibhaga Nimitta in this case. Vichara is sustainment or sustained application of the mind to the Anapana Patibhaga Nimitta. Piti is joy. Sukha is happy feeling taking Anapana Patibhaga Nimitta as object. Enjoying the taste of happiness taking Anapana Patibhaga Nimitta as object. Ekaggata is one-pointedness. This is Sama Samadhi, right concentration. Concentration on the Anapana counterpart side. Altogether there are 5 jhana factors. Apa saja kelima faktor jhana? Mereka adalah, pertama adalah vitaka, kedua wicara, kemudian piti, sukha, dan ekaggata. Apa itu vitaka? Vitaka itu adalah pengerahan batin pada nimitta patibaga nimitta dari anapana 1.